Halo Sobat Jazz, bertemu lagi bersama kita membahas Timnas Indonesia. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa di-subscribe dan di-like. Nah, karena satu subscribe, satu like kita ibaratkan doa untuk Timnas kita Menuju Piala Dunia. Amin. Nah, ini ada berita terbaru ya, terhangat. Di mana Kevin Dix katanya akan dipulangkan ke Denmark ya. Wah, berarti memang cederanya agak cukup serius ya? Ya, cukup serius ya. Cedera lutut ya, mungkinan. Nah, kita lihat baca komentarnya. Di mana diposting dari Nusantara Ballers. Info kata Pak Manajer, Kak Kev malam ini berangkat ke Denmark. Biar cepet-cepet dokter klubnya yang urus cederanya. Mudah-mudahan bisa cepet recovery. Amin. Amin. Kita sih harapannya begitu. Nah, tapi ya besok kan udah tanggal 19. Oh iya. Berarti sudah dipastikan Kevin Dix tidak akan memperkuat timnas Indonesia ketika menjamu Arab Saudi. Ah, itu dia. Ya, di mana ada opsi lain yaitu opsi Sandi, Eli dan Yakob ya, untuk menggantikan posisi Kevin Dix di sisi kanan. Ya, berarti kembali ke semula setelan awal sebelum ada Kevin Dix. Sayang sekali baru satu pertandingan debut langsung cedera. Aduh. Karena memang udah diincar. Wah, Ya kan? iya, sepertinya sudah diincar Sudah ya. diincar. Nah, pokoknya antara lumpuhin yang kanan atau yang kiri. Karena ada Verdong atau Kevin Dix. Tapi ternyata targetnya adalah Kevin Dix, sayang sekali. Karena cukup merepotkan ya. Pergerakan Kevin Dix kemarin tuh banyak mengasih peluang-peluang untuk timnas Indonesia. banget. Gokil banget. Pas kita nonton langsung ya, gokil. Pas dia bertahan bagus, untuk menyerang juga cukup oke. Keren Makanya banget. dianggap sangat merepotkan. Jadi harus segera dilumpuhkan. Ya, ancaman bagi Jepang kemarin ya. Nah, kita lihat lagi komennya. Ya, masih tahun depan lihat Kak Kev lagi. Aduh, iya lagi. Kan bulan Maret lagi ya pertandingan. Iya, Ya, kemungkinan juga AFF dia tidak dipanggil ya. tidak. Nah, kita juga bakalan update nanti AFF ya. Tuh, nggak sabar. Makanya subscribe dulu. Soalnya kan ini kan kalau masalah kita bahas AFF kan biasalah yang agak rival kita yang agak-agak rese dikit tuh kayak seperti Vietnam apa dia udah iniin kita aja, ngebully-bully kita dulu gitu. Coba kita lihat nanti apa yang akan terjadi AFF nanti. Yoi. Apakah piala itu akan menjadi milik King Indo? Nah, Kemungkinan besar kemungkinan besar. akan disapu bersih. Yoi. Nggak sabar jadinya nunggu. Nah, iya betul. Karena kita mendukung timnas ya dari U17, Betul. U20, U23 semua kita Semuanya. dukung. Mau itu yang laki-laki maupun perempuan kita dukung semuanya. Itu dia. Bahkan futsal pun juga kita dukung. Yoi. Ya Sobat Jazz, kita beralih ke berita selanjutnya. Di mana masa depan pelatih timnas Indonesia Sintayong akan ditentukan setelah menghadapi timnas Arab Saudi. Wow. Berarti udah agak suatu teguran yang agak Keras ya, Keras cukup keras ya. Itu dia, karena kan pemain-pemain kita udah cukup bagus sebenarnya. betul, sudah mewah-mewah nih. Di pertandingan pertama kita seri lawan Arab. Betul. Harusnya kita harus berkembang. Harus minimal 3 poin. Betul. Itu udah ada Di mutlak. satu pertandingan yang harusnya kita bisa menang, tapi ternyata kita malah kalah. Itulah yang menjadi pertimbangan para petinggi PSSI mungkin itu untuk dia. bertindak secepatnya. Nah, itu dia. Kita lihat baca captionnya sedikit ya. Dilansir dari Garuda Timnas Info, kemungkinan masa depan pelatih timnas Indonesia Sintayong akan ditentukan setelah menghadapi timnas Arab Saudi. Semua dong. Kami mau mengevaluasi besar-besaran, ujar Pak Erik setelah melihat pelatihan timnas Indonesia di Stadion Madia Jakarta Pusat pada Minggu 17 November 2024 malam. Ketika ditanya apakah terdapat opsi Sintayong diganti jika timnas Indonesia kalah lagi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Pak Erick Thohir enggan membahasnya. Saya tidak bisa berkomentar seperti itu karena melihat tadi setelah laga melawan Arab Saudi baru ada evaluasi. Nah, itu dia. Masih ada pertimbangan lagi ya. Semoga aja menang lah. Ya, Sobat Jazz, sebagaimana kita ketahui di mana Pak Erick Thohir berkata, mana dia bilang harga mati untuk 4 besar, untuk lolos 4 besar, untuk lolos ke zona berikutnya, ke kualifikasi round 4 ya. Betul. Karena mau gimana pun pasti Pak Erik sendiri punya target. Nah, itu dia. Mana targetnya itu benar-benar harus terpenuhi. Dan seperti apa yang kata Pak Erick Thohir kemarin, katakan kalau kalian masih percaya dengan saya, dengan proyek ini, ya kita harus Ya, introspeksi diri. introspeksi Nah, itu diri. dia. Gitu. Dimana ada evaluasi ya, setiap pertandingan pasti ada evaluasi. Walaupun menang juga ada evaluasi. Karena kan kita juga pengennya tampil yang terbaik. Dimana walaupun menang, pasti masih ada kesalahan sedikit-sedikit ya. Dan itulah yang harus kita muluskan. Evaluasi itu penting untuk kemajuan. Betul banget.
Dan kritik juga penting sebenarnya Nah, sih. itu dia. Tapi jangan terlalu ditekankan pada personal. Nah, Karena itu bisa jatuhnya merusak mental. Betul. Apalagi pada pemain. hmm, kritik yang membangun ya. Itu bagus sekali. Ya, Sobat Yes, di berita selanjutnya adalah PSSI bingung Eliano tidak masuk DSP. Itu ya kemarin. Apakah besok? Yang lawan Arab Saudi ya masih belum tahu ya. Iya betul. Karena itu kan pengumuman line up-nya yang paling pasti sejam 1 jam, sebelumnya. iya. Karena kan sebelum-sebelumnya itu prediksi aja. Iya. Eliano ada di sisi kanan, ternyata tidak ada. Apalagi kan ini posisinya Kevin Dick malam ini akan berangkat. Berarti ibaratnya itu posisi ada beberapa kemungkinan bisa dimasuki oleh Eliano. Nah, Kemungkinan itu. bisa. Kemungkinan bisa. Tapi apakah dimasukkan atau tidaknya kita lihat besok. Kita lihat beritanya. Dilansir dari Nusantara Ballers, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI buka suara. Ia menegaskan bahwa sejak awal Sintayong yang meminta agar Eliano dinaturalisasi. Maka dari itu pihaknya juga bingung kenapa kini pemain 24 tahun itu terpinggirkan. Kita juga nggak tahu ya, bingung juga kita kenapa Sintayong memilih tidak ambil Eliano di DSP. Kita cukup bingung. Kalau ada yang bilang ini bukan pilihan Sintayong, enggak. Ini pilihan Sintayong, tegas Pak Arya dalam wawancara eksklusif dengan Kumparan. Biar teman-teman tahu prosesnya, jadi ini ada pemain-pemain yang ditawarkan ke Sintayong. Silakan Anda mau. Nah, ketika dia bilang oke, baru kita PSSI proses ya. Nggak akan ada kita proses kalau Sintayong nggak oke. Nah, itu dia persetujuan bersama ya untuk proses naturalisasi ini. Menurut Arya, pihak yang mendorong percepatan sumpah WNI Mes dan Eli itu adalah Sintayong. Pelatih asal Korea itu mengaku butuh keduanya untuk laga tandang kontra Bahrain dan Cina. Ia minta supaya mempercepat Hilgers dan Eliano, makanya kita sumpahnya di Belgia. Kalau misalnya Sintayong nggak minta, ya betul ya, prosesnya standar. Mungkin baru sekarang, pas lawan Jepang, mungkin Hilgers main. Nah itu dia, itu percepatan juga persetujuan dari Coach Sintayong. Dimana dia butuh Mes dan Eliano, tapi ternyata Eliano baru main sekali lawan Bahrain saja. Lawan Cina dia tidak ada di line up dan cadangan. Nah, lawan Jepang juga nggak ada. Makanya ini menjadi tanda tanya besar bagi supporter Indonesia loh. Ada apa sih sebenarnya dengan STY dan Eliano? Ya, seperti kata Coach Justin ya, di mana masa sih Eliano kualitasnya di bawah pemain Liga 1? Nah, Iya, betul. masa sih ada apa nih sebenarnya kan? Wah, itulah Tidak. pertanyaan, apakah ada sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu gitu, atau jangan-jangan ada Ada gesekan mungkin. Enggak tahu juga pokoknya sih. nggak tahu lah. Apakah ada Elkan Bagot jilid 2? Nah, kita nggak tahu, hanya ya komunikasi mereka berdua lah yang tahu. Ya, karena Coach Shin sendiri tidak buka suara kepada media. Tidak. Jadi masih bola liar aja nih. Jadi kita bisa berasumsinya, wah udah ngaco. Kita lihat di sini ya, Ini wah, permainannya permainan dari Eliano. cukup bagus. Iya, dari permainannya. Nah kan, dia sering cetak gol, juga assist juga pernah, sering juga. Dan tusukan-tusukannya itu sangat bermanfaat ya. Untuk timnas Indonesia, gokil banget teman. Nah, kita lihat. Nah kan. Kayak begini justru nggak dimainin loh. Iya. Ini kan justru menambah peluang ya untuk ancaman lawan ya. Gokil banget. Sebenarnya kita masih menduga-duga nih. Sebenarnya apa, jangan-jangan ada strategi khusus kah STY? Oh iya Sobat Jess, ini dia ada pernyataan dari Coach Shin ya, di mana Eliano tidak bisa masuk skuad karena menurut saya belum baik. Masih susah bagi dia untuk masuk ke skuad saat ini. Wah. Belum baik yang seperti apa Iya. kan masih belum Karena kalau dijelaskan. kita lihat dari segi pengalamannya, jam terbangnya udah cukup bagus. Ya, Sobat Jess, masa Eliano kalah masih ini ya, dengan pemain-pemain yang jarang dimainkan untuk menit bermainnya ya, Iya, betul. untuk klubnya. Padahal ini catatannya cukup impresif ya untuk Eliano. Ya, Nathan punya 33 caps di Eredivisie. Strike punya 9 caps di Liga 2 Belanda. Sedangkan Eliano udah punya 92 caps di Eredivisie saat ini. Ini jam terbangnya sangat membuktikan banget ya untuk pengalamannya dia bisa melawan tim-tim Asia ya, klub-klub Asia, negara-negara Asia ya. Ya, emang sejelek apa sih main Eliano hingga nggak masuk skuad no? Iya. Karena kan kakaknya sendiri udah main di timnas Belanda ya, Iya, sudah benar. tidak bisa Sudah lagi. tidak bisa. Makanya adiknya yang terpanggil jiwa dan raganya untuk Indonesia, dia sudah menyerahkan semuanya loh. Untuk Indonesia, udah jauh-jauh dari Belanda ke sini cuma disuruh latihan doang. Ya.
Ya Sobat Ces, kita beralih sedikit ya ke berita selanjutnya. Di mana ada 5 pertandingan sisa Timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Target 10 poin jadi sebuah keharusan untuk menjaga asa lolos dari babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mampukah Timnas Indonesia memaksimalkan 5 laga sisa? Wah, Harusnya mampu. ya ini prediksinya. Di mana kita harus menang lawan Arab, seri lawan Australia, menang lawan Bahrain, menang lawan Cina, ya lawan Jepang, ya kita kalah. Ya. Ini di mana ini harus target ya, yang realistis Iya, demi betul. untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, Dan besar harapan sih kita untuk besok 3 poin itu benar-benar harus. wajib ya. Tapi jika ya, ini kemungkinan buruk ya. Besok 3 poin tidak bisa kita dapatkan, bagaimana? Ini lawan Australia kita harus menang ya. Terus lawan Jepang juga kayaknya harus seri. Karena kan cukup berat ya. Makanya lawan Arab nih kita harus memaksimalkan potensi ya. Betul banget. Memaksimalkan peluang lah. Dan dan kita berharap line up yang diberikan besok itu adalah yang terbaik. Baik banget. Nah, karena kan yang lawan Jepang kita awal-awal laga tuh cukup bagus ya peluangnya. Nah, itu dia memanfaatkan peluangnya. Tinggal finishingnya aja deh. Kalau itu bisa jadi gol ya mungkin kita bisa bertahan dengan full ya. Kita kasih 1 gol, kita bertahan dan itu menjaga asa untuk menang ya. Betul. Nah, itu dia lawan Arab kita harus hati-hati juga. Karena kan Arab juga bermain dengan kecepatan dan teamwork juga ya. Iya. Dan juga dia agak banyak drama juga. Wah, Jadi itu harus dia. kita hati-hatiin juga. Nah, itu dia antisipasi ya. Iya, betul. Nah, Sobat Jis, itulah berita terupdate kita kali ini. Kalau punya tanggapan, boleh komentar di bawah. Jangan lupa subscribe, like, share ke teman-teman kalian. Bunyikan loncengnya. Terima kasih. Semangat Eliano. Kami Kami bersamamu. bersamamu. Salam Jess. Jess.